Nah, lagi Ya, oke. Lanjut yang tadi ya. James, hmm, halo. kalau Oke, kita lanjut lagi ya. oke. Yang tadi. Nah, tadi berapa rusuknya? Rusuk kubus atau sisi kubus ya? Kita pakai S nggak apa-apa. Sisi kubus sama dengan 10 cm. Satu kubus. Oh, sorry, 1 meter ya tadi ya. 1 meter. Harganya kawatnya itu adalah 2.000 ya. Kita mau bikin 20 kubus. Nah, untuk 20 kubus berarti panjang kawatnya sama dengan berapa? 20 kali 12 kita kalikan dengan sisi ya. Berarti sama dengan 20 kali 12 dikalikan dengan 10 cm. Berarti berapa, James? Berapa, James? 20 kali 12 kali 10. 2 kali 12 kan 24, ya kan? Tambah 0,2 berarti 2.400 cm. Nah, ini kan 1 meter 2.000. Senti berarti harus kita ubah dulu ke meter. Dari senti ke meter dibagi berapa, James? Kita bagi dengan 100 meter ya. Kalau bagi ini nolnya 2 dicoret, atas juga dicoret. Berarti panjang kawatnya sama dengan 24 meter. Berarti biayanya sama dengan L kita kalikan dengan 2.000 rupiah ya. Jadi sama dengan 24 kali 2.000. Berarti sama dengan 48.000 ya. Jadi untuk bikin 20 kubus kita perlu 48.000 ya. Oke? Bisa, James? Bisa. Oke. Sekarang James, kenapa ya? Oma nggak dengar suaramu ya? Bisa. Oke, ya. Oke, ini ada apa ini? Bangun apa nih? Kira-kira yang Oma lagi gambar. Bentar, ini kayaknya kurang besar nih yang di depan. Ah, Oke, bangun apa ini? Bangun apa, James? itu bangun. Yuk, bangun apa? Udah lupa sayang. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini namanya apa? Balok ya. Balok ini punya panjang, punya lebar, punya tinggi ya. Jadi kalau cari volume balok, luas alasnya di sini sama dengan panjang kali lebar, tingginya sama dengan T, lalu volume itu kan sama dengan luas alas kali tinggi. Berarti sama dengan P kali L kali T ya, ini volume. Kalau cari P, nanti P berarti sama dengan volume dibagi lebar kali tinggi. Kalau cari lebar berarti sama dengan volume dibagi panjang kali tinggi.
Kalau cari tinggi berarti volume dibagi dengan panjang kali lebar. James bisa juga bikin segitiga rumus ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Di sini berarti volume, ini panjang, ini lebar, ini tinggi ya. Kali-kali. Jadi kalau cari V berarti P kali L kali T. Cari P berarti V bagi L kali T. Cari L berarti V dibagi P kali T. Ya. Kalau cari, jadi kalau misalnya mau cari panjang nih ya, mau cari panjang. Jadi kalau cari V berarti ini. Ya. Bentar. Nah, cari V. V berarti P kali L kali T. Ya. Kalau cari P, berarti V bagi L kali T. Kalau cari L, L-nya ditutup. Nih, berarti V dibagi P kali T. Kemudian kalau cari T, berarti T-nya ditutup, maka V per P kali T ya. P kali L, sorry ya. Begitu. Itu caranya mencari ya. Nah, sekarang misalnya ada balok ya. Balok ukurannya panjangnya sama dengan 8 cm, lebarnya sama dengan 2 cm, tingginya sama dengan 5 cm. Lalu ditanyakan berapakah volumenya? Berarti volume sama dengan apa, James? Oh, sama dengan S Volume kali sama S. dengan panjang kali lebar Kali kali tinggi. panjang. Ayo fokus, jangan mainan. Yuk. Ya, oke. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. P-nya di sini berapa, James? Berapa panjangnya? Hmm, Panjangnya berapa? 8. 8 kali 8 cm 2 kali kali 2 senti kali dan kali 5 5 cm. senti. Oke, berapa? 2 kali 5 berapa? 2 kali 5. Berapa? 2 kali 5. 10 kali 8 berarti 80 cm pangkat 3 ya. 80 cm pangkat 3 ya. Seperti itu ini untuk carinya. Nah, sekarang balok tadi, balok ya. Ini balok. Rusuknya ada berapa? Jumlah rusuknya berapa? Berapa jumlah rusuknya, James? Tusuk. Ini ada rusuk ya. Rusuknya itu ada rusuk yang tegak. Rusuk tegak. Itu yang tegak ini. Ya, ini, Itu ini, dan ini. Berarti ada AE, BF, kemudian CG, lalu DH. Ada berapa jumlahnya? ada Berapa, satu, James? 2, 3, 4. 4, ada 4. Kemudian rusuk datar. Yang Datar macam mendatar ini atau mana? horizontal ini ya. Berarti ada AB, kemudian DC, lalu EF dengan HG. Ada berapa? Yang 4. horizontal. Ada 4 juga. Yang masuk ini namanya yang ortogonal ya. Jadi rusuk ortogonal. Rusuk ortogonal itu adalah AD, kemudian BC, lalu EH, kemudian FG. Ada berapa? 4. 4. Kalau begitu rusuk balok berapa? Jumlah rusuknya berapa? Ada berapa?
Jumlah rusuk balok. Rusuk tegak 4. Horizontal 4. Ini horizontal ya. Ganti horizontal saja. Horizontal. Nah, yang horizontal 4. Yang ortogonal ada 4. Berarti berapa? 4 tambah 4 tambah 4. Jumlahnya ada berapa? James, Empat, ada tiga, berapa jumlahnya? Ada 12. 12. Oke, sekarang titik sudutnya. Kita lihat titik sudut. Titik sudut. Itu ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ada berapa jumlah titik sudutnya? Ada berapa? Ada Delapan. 8. Oke, jumlah sisi sekarang ya. Jumlah sisi. Kita mulai dari sisi depan belakang dulu ini ya. Berarti ada A, B, F, E. Lalu yang belakang D, C, G, H. D, C, G, H. Lalu sisi samping. Sisi samping itu ada A, D, H, E. Lalu ini samping kanan, samping kiri ya. B, C, G, F. Kemudian alas dengan atap, bawah dan atas. Bawah itu adalah A, B, C, D. Atas adalah E, F, G, H. Berarti jumlah sisinya ada berapa? Ada berapa, James? Satu, Jumlah sisinya? dua, tiga, empat, lima, Ada enam. 6 ya, ada 6 ya, ingat ya. Nah, sekarang kita akan melihat diagonal-diagonalnya ya. Diagonal sisinya ada berapa? Diagonal ruangnya ada berapa ya? Kita lihat. Nah, untuk diagonal sisi ini tidak sama dengan kubus. Kalau kubus kan rusuknya semuanya sama. Nah, untuk diagonal sisinya ini beda-beda, James. Ada ini sisi depan sama dengan sisi belakang. Ya, sisi depan sama dengan sisi belakang. Berarti ini tegak lurus di sini. Ya, tegak lurus. Sisi belakangnya Uma kasih warna merah deh ya. Kasih warna merah. Ini sisi belakangnya ini. Nah, kemudian ini juga ada lagi dari sini ke sini. Ya, yang di depan juga ada ini. Ah, berarti depan belakang ya ada dua-dua. Berarti jumlahnya berapa? Diagonal sisi depan dengan sisi belakang sama ya. Yang sisi depan ini panjang, ini tinggi ya, kali tinggi. Jadi ini Oma bikin ini. Yang sisi depan dengan belakang ya. Itu sama. Perhatikan James. Sini. Jadi ukurannya di sini adalah panjang, lalu yang di sini adalah tinggi. Maka diagonal sisi depan atau diagonal sisi yang pertama gitu ya. DS1 pangkat 2 ini sama saja dengan panjang pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2. Ya, ini DS1 berarti sama dengan akar dari panjang pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Kemudian untuk diagonal sisi samping ya, diagonal sisi samping di samping itu ini bentuknya ini ya. Ini Oma ambil yang sisi bagian sini. Berarti ini adalah B, C, G, F. Diagonal sisi samping. Nih ya. Kita sebut aja DS sisi 2. Ini adalah lebar, yang ini tinggi. Tegak lurus di sini. Berarti DS2 ini dipangkatkan 2 sama dengan lebar pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2. Atau DS2 sama dengan akar dari lebar pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2. Nah, sekarang untuk yang atas dengan bawah, ya, atau alas dengan atapnya. Alas dengan atap itu bentuknya persegi panjang juga ini, seperti ini, ya.
Oma ambil yang di sini adalah A, di sini B, ini C, di sini D. Kita sebut aja ini DS3, nggak apa-apa. Ya, DS3, diagonal sisi 3. Nah, ini ada panjang, lalu di sini adalah lebar. Berarti DS3 pangkat 2 ini sama saja dengan James. Lihat sini, James. Panjang Hmm. pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2. Jadi DS3 itu berarti sama dengan akar dari panjang pangkat 2 tambah lebar pangkat 2 ya. Nah, sisi depan diagonal sisinya ada 2. Sisi belakang juga ada 2. Kanan kiri juga masing-masing 2. Atas bawah masing-masing 2. Jadi banyaknya diagonal sisi ada berapa? Sisinya kan ada 6 ya. Jadi diagonal sisi DS itu berarti sama dengan 6 kita kalikan dengan 2. Berarti ada 12 diagonal sisi ya. Nah, sekarang kita akan melihat diagonal ruang ya, diagonal ruang. Nah, Oma gambar ulang lagi untuk cari diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya itu ada 4 ya. Nah, seperti ini. Ini tetap A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Jadi diagonal ruang, Mama kasih warna merah. Ini dari ini. Menembus ruang. Nah, ke sini ini namanya diagonal ruang. Atau bisa juga dari ini ke sini. Ini juga diagonal ruang. Bisa juga dari titik D menuju ke titik F. Ya. Bisa juga dari C menuju ke titik E. Nah, ini diagonal ruang. Ya. Jadi DR itu adalah ada A, G, kemudian B, H, lalu ada D, F, ada C, E. Ada 4 diagonal ruang. Nah, kita mau menghitung berapakah atau cari rumusnya diagonal ruang itu bagaimana ya. Bentar. Untuk cari rumus diagonal ruangnya. Kita ambil yang ini aja dulu ya. Ambil itu. Kemudian sekarang yang ini AC itu adalah diagonal sisi ya. Berarti kita ambil ini segitiga ini. Nah, segitiga itu ini tegak lurus di sini. Ya, segitiga ACG. AG DR. Jadi DR sama dengan AG. DS-nya itu adalah AC. Kemudian tingginya atau ini ya, ini berarti CG ya. Tingginya sama dengan CG. Nah, diagonal ruang ini AG pangkat 2 itu sama dengan AC pangkat 2 ditambah dengan CG pangkat 2. AC pangkat 2 itu adalah diagonal sisi. Ini adalah panjang, ini lebar. Ya, panjang lebar. Ini adalah tinggi. Ya, berarti AC pangkat 2 itu sama saja dengan panjang pangkat 2 tambah lebar pangkat 2. Kemudian CG-nya itu sama dengan T. Jadi kalau kita kasih masuk di sini, ini adalah DR pangkat 2, berarti sama dengan panjang pangkat 2, tambah lebar pangkat 2, ditambah tinggi pangkat 2. Jadi kalau cari diagonal ruang, maka ini sama dengan akar dari panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Seperti itu ya. Itu cari panjang diagonalnya. Oke, James? Sekarang misalnya kita punya Hmm. balok. Balok ukurannya misalnya 4 cm kali 5 cm kali 10 cm. Ini artinya apa?
panjang sama dengan 4 cm, lebar sama dengan 5 cm, tinggi sama dengan 10 cm. Kalau kita cari volume, maka sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa, James? James, fokus dong. Berapa panjang? Hmm, 4 4 sentimeter cm kali kali 5. 5 cm kali 10 cm. Oke. Berapa hasilnya? Hasilnya berapa? 4 kali 200. 10. 4 kali 5, 20 dua kan? Kali 10 ratus sama dengan 200 cm pangkat 3. Ini kalau kita cari volumenya ya. Nah, sekarang kalau misalnya kawat yang diperlukan untuk membuat balok ini, satu balok. Jadi untuk satu balok, panjang kawatnya itu berarti yang balok ini ya, panjangnya kan perlu 1, 2, 3, 4. Lebarnya perlu 1, 2, 3, 4. Tingginya juga ada 4 untuk rangka baloknya ya. Berarti apa? Ini berarti sama dengan 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah dengan 4 kali tinggi. Atau angka 4-nya mau dikeluarin dulu boleh nggak apa-apa. Berarti sama dengan 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi ya. Jadi sama dengan 4 dikalikan panjangnya adalah 4 cm ditambah 5 cm ditambah 10 cm. Sama dengan 4 kali 19 cm. 4 kali 19 berapa, James? 4 kali 19. Berapa? 4 kali 19. Sama dengan 76. 76 cm. Ini untuk satu balok. Jadi kalau misalnya 5 balok, berarti panjang kawatnya sama dengan 5 dikalikan dengan 76 cm ya. Sama dengan berapa? Ini 0,35 tambah 338 ya, sentimeter. Seperti itu. Nah, misalnya biayanya untuk 1 meter sama dengan 5.000 kawatnya. Sekarang kalau untuk membuat 10 balok, itu berapa biayanya? Nah, tadi ukuran baloknya kan 4 kali berapa? 5 kali 10 ya. 4 kali 5 kali 10. Ya, ini ukurannya ya dalam sentimeter ya. Dalam sentimeter. Nah, tadi untuk satu balok perlu berapa? Satu balok itu kan berarti sama dengan berapa tadi? 4 kali 4 ditambah 5 ditambah dengan 10 ya. Sentimeter. Atau 4 dikalikan 19 sentimeter. Sama dengan 76 sentimeter. Kalau 10 balok, berarti sama dengan 10 kali 76 cm. Maka sama dengan 760 cm. 1 meter 5.000. Berarti ini kita harus buat dulu ya, ini panjang kawatnya ya. Panjang kawat. Ubah dulu ke meter. Senti ke meter itu dibagi dengan 100 meter. Berarti sama dengan 7,6 meter. Maka biaya berarti sama dengan apa? 7,6 meter kita kalikan dengan 5.000 per meter. Ya, ya udah tinggal dikali aja. 75 kali 5. 0,33638 ya. Berarti nolnya tinggal 2. Oke. Nah, ini biayanya berarti 38.000 ya. Bisa, James? Nah, sekarang misalnya ini ya soal cerita ini. James punya bak mandi berbentuk kubus. Berbentuk kubus dengan panjang sisi
20 cm akan diisi penuh dengan air. Oke. Untuk mengisi James menggunakan gayung berbentuk balok dengan ukuran 2 cm kali 5 cm kali 3 atau 4 ya, 4 cm. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, berapa gayung air yang diperlukan? Gimana caranya cari James? Yo, apa yang harus kita lakukan James? Ya, berapa gayung James harus menimba air supaya bak mandinya penuh? Gimana James? Halo, James. Mana suaranya? Jadi ini kan James punya apa namanya? Punya kubus nih ya, bak mandinya berbentuk kubus. Hmm. Bak mandi Mama, kubus. baterainya sisa 19. Ah, Baterainya sisa 19. diapain tuh caranya mencari untuk mencari banyaknya? Berapa kali James harus mengisi nih menggunakan gayung tadi? Gayungnya James berbentuk balok, ya kan? Bentuknya balok. Nah, ini James punya gayung. Bentuknya balok. Supaya terisi penuh, berarti N banyaknya itu berarti sama dengan apa? Volume James. Kubus dibagi dengan volume balok. Volume kubus tadi apa, James? Ayo, fokus dong. Eh, Volume kubus sama dengan apa? dua Sisi kali sisi kali sisi. sisi. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi kan? Jadi ini kita kasih masuk nih. 20 cm kali 20 cm kali 20 cm. Dibagi dengan 2 cm kali 5 cm kali 4 cm ya. Gitu caranya. Nah, sekarang ada yang bisa dicoret enggak angkanya, James? Atas dengan bawah. 10 dibagi 2 boleh enggak? Kalau dibagi Ini sentinya kan hilang semua nih. Senti hilang. Senti dengan senti coret. 20 dibagi 2 bisa enggak? bisa, Bisa enggak, James? bisa. Berapa? 20 dengan coret dengan 2 ini. Sama dengan 10 kan? 5 coret dengan 20. 20 bagi 5 berapa? 4. 4, oke. Lalu ini 20 coret dengan 4. 20 bagi 4 berapa? 20 bagi 4, 5. 5 ya. Oke, berarti sisa 10 kali 4 kali 5. Berarti berapa timba atau berapa gayung diperlukan? 4 kali 5, 20 kali 10 berarti 200. Maka James harus apa ini? Menimba air dengan menggunakan gayung kecil 200 kali ya, supaya ini bisa terisi penuh. Begitu. Bisa ya? Bisa atau bisa? Ya, tuh soal-soalnya gitu. Nah, sekarang lagi.
Misalnya lagi, nih. Sekarang sedang musim kemarau. Musim kemarau. Jadi, Marah itu air apa? bersih sangat sulit. Air bersih Oh, sangat sulit. sisa ada penting. Pihak PDAM, DAM membawa air ke pegunungan. Ke pegunungan. Dengan mematok harga 1 liter itu 1.000 rupiah. Nah, rumah Mami punya 3 bak mandi berbentuk kubus dengan ukuran sisi 2 meter. Agar ketika bak mandi penuh, berapa uang yang harus disiapkan? Harus disiapkan. Ya, gimana? Berarti kita cari apa dulu? Cari volume dari bak mandi ya. Jadi volumenya ini karena ada punya 3. Berarti 3 dikalikan sisi kali sisi kali sisi. Berarti sama dengan 3 kali 2 Kali meter kali dua, 2 meter kali 2 meter. Berapa, James? 3 tiga kali kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2, 8. Kali 3 berapa? 24 kan? Ya, ini adalah meter pangkat 3. Nah, liter. 1 liter itu berapa? Itu sama satu dengan liter. 1 desimeter pangkat 3. Maka yang ini kita harus ubah ke desimeter pangkat 3. Kalau ke desimeter pangkat 3, dari meter ke desimeter itu 10. Pangkat 3 berarti 1000. Makanya sama dengan 24 kali 1000 desimeter pangkat 3. Jadi sama dengan 24.000 desimeter pangkat 3 itu sama saja dengan liter. Jadi biayanya berarti sama dengan apa? Volumenya ini kita kalikan dengan 1.000 rupiah. Ya, berarti 24.000 dikalikan dengan Rp 1.000. Oh, jadi hasilnya adalah berapa? 24, 123, 123. Oh, 24 juta harus disiapkan uangnya untuk mengisi 3 bak. Ya, bak yang berbentuk, apa ini? Berbentuk kubus. Ya, bisa dipahami, James? Begitu? Oke? Ya, sip. Ya, sekarang di sini ada kubus. Kemudian di sini ada balok. Balok ini kubus sisinya sama dengan 5 cm. Baloknya sisinya sama dengan atau panjangnya sama dengan 10 cm, lebarnya sama dengan 5 cm, tingginya sama dengan 20 cm. Ah, volume kubus di sini berapa, James? Volume kubus sama dengan apa rumusnya volume kubus? Besar panjang kali Sisi kali sisi kali lebar sisi. Berarti berapa? kan 5 kali 5 kali Sama dengan 5 berapa?
Sama dengan berapa? 125. 125 cm pangkat 3. Kalau volume balok di sini sama dengan apa? Panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti sama dengan berapa? 10 kali 5 kali 10 cm 20. kali 5 cm kali 20 cm. Oke, sama dengan Hmm, 50. eh, 2.000 ya. Nah, Sentimeter pangkat 3 ya. Nah, sekarang kalau ditanyakan volume kubus dibanding volume balok. Berarti sama dengan 125 kita banding dengan 2.000. Nah, ini harus disederhanakan ini. Atau boleh juga kita pakai ini. 5 kali 5 kali 5 kita bagi dengan 10 kali 5 kali 20. Nah, kalau pakai ini lebih cepat, James. Tinggal coret nih. Ini coret dengan ini berarti 2. Ini 5 dengan 5 habis. Lalu ini 5 dengan 20 berarti 4. Maka sama dengan 1/8 atau sama dengan 1/8. Ini kalau mencari perbandingannya ya. Oke? Sekarang soal nih lagi. Jen punya kamar lantainya itu berbentuk persegi panjang. Ya. Nih, jadi ini panjangnya adalah 8 meter, lebarnya adalah 5 meter. Tahu wah ya, panjang sekali. Kemudian mau dipasang tegel nih, ya. Mau dipasang tegel. Ini mau dipasang tegel. Nah, tegelnya ini berbentuk persegi panjang. Tegelnya berbentuk persegi panjang dengan panjangnya di sini adalah 4 sentimeter, lebarnya adalah 2 sentimeter. Pertanyaannya, berapa banyaknya tegel yang diperlukan? Gimana caranya cari? Caranya cari N, berarti sama dengan apa? Luas kali lantai dibagi dengan luas tegel, ya. Luas lantainya ini berarti sama dengan 8 meter kali 5 meter. Luas tegelnya berarti 4 cm kali 2 cm. Meternya ini harus kita ubah ke senti. Berarti sama dengan 800 cm. Ini meter juga ubah. Sama dengan 500 cm. Kita bagi dengan 4 cm kali 2 cm. Sentinya ini dicoret nih, ya. Coret, 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 coret. 8 bagi 4 bisa enggak? Berapa? 8 2, kali oke. 4. Oke, 2 dengan 2 coret lagi. Berarti habis. Ini 1. Jadi ini berarti sama dengan 100 dikalikan dengan 500. 100 kali 500 berapa? Ayo, 5, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti perlu berapa? 50.000 50.000. tegel. Ya, seperti itu. Oke? Ya. Nah, sekarang untuk mengulang. Luas persegi sama dengan apa? Luas sama Luas dengan sisi kali sisi. kali Keliling sama dengan? ini sama dengan hmm, Ayo, persegi. 4 kali sisi ya. Kemudian untuk persegi panjang. Persegi panjang, luas sama dengan? panjang P kali kali lebar. L. Keliling sama dengan? 2 kali panjang ditambah